Sudah lama listing, tetapi properti tersebut tidak laku-laku dan Anda takut dimarahi vendor. Jika Anda mengalami ini, maka tonton video ini sampai habis. Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini adalah sesi Q&A. Saya menjawab pertanyaan dari audiens yang kebetulan di sini adalah dari Pak Dodi Rewet Padang. Jadi inti dari pertanyaan beliau adalah dia punya sejumlah listing dan jumlahnya cukup banyak. Tetapi dia takut mengecewakan vendor atau klien apabila properti ini tidak bisa laku. Dan dia punya ketakutan apabila properti tersebut tidak laku, maka akan mengecewakan dan membuat klien tidak lagi percaya dengan dia. Dan saya rasa apa yang dirasakan oleh Pak Dodi ini pasti dirasakan oleh kebanyakan Anda agent properti. Nah, ini jawaban saya. Sebetulnya kembali lagi, listing yang Pak Dodi tadi punya, apakah listing eksklusif ataukah listing open? Jadi kalau listing itu adalah listing eksklusif, memang kita punya kewajiban untuk menservis vendor secara benar. Tetapi apabila listing itu sifatnya adalah open listing, kita tidak mempunyai obligasi atau kewajiban untuk menservis listing tersebut. Jadi kalau memang jawabannya adalah listingnya banyak open, jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena kita tidak dituntut oleh vendor atau penjual properti untuk betul-betul menjualkan properti mereka. Tetapi apabila eksklusif, kita wajib memperhatikan properti mereka. Nah, terus apa yang harus kita lakukan saat kita terima listing? Nah, ini penting. Jadi strategi-strategi ini penting apabila Anda mendapatkan eksklusif listing. Strategi ini penting supaya klien itu tidak marah kepada Anda apabila propertinya belum laku juga terjual. Nah, langkah-langkah ini sering saya pakai dan setiap kali saya listing, ini langkah-langkah ini selalu saya pakai sehingga akhirnya membuat klien yang titip properti sama saya itu tidak sampai marah atau kecewa karena propertinya tidak laku. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan. Jadi pada waktu kita pertama kali ketemu dengan calon vendor atau penjual, pada waktu kita presentasi listing dengan vendor, strategi pembicaraan mengenai harga, posisi harga properti itu harus benar. Kadang banyak agent tidak memberikan advice mengenai strategi harga dengan benar. Jadi akhirnya harga cenderung didrive oleh vendor. Katakanlah properti itu harusnya bisa laku di angka 1,5 M. Tetapi vendor waktu itu bilang, gimana kalau 2,5 M? Dan Anda mengiyakan, oke, beres Pak vendor, saya pasti bisa menjual dengan harga 2,5 M. Kadang banyak agent itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh vendor supaya bisa mendapatkan eksklusif listing. Tetapi ini bisa menjadi bumerang, karena pada saat Anda mengiyakan padahal harganya tidak benar, ini seringkali membuat vendor marah dengan Anda apabila propertinya tidak bisa laku di angka tersebut. Jadi ada baiknya sebelum Anda memasarkan, lebih baik
posisikan harga dengan benar. Terus hal yang kedua adalah menjelaskan strategi pemasaran Anda. Jadi pada saat Anda akan menerima eksklusif listing, perjelas apa yang Anda akan lakukan terhadap properti tersebut. Pasang banner, flyering kah, open house kah, iklan di koran, portal, dan lain sebagainya. Nah, detailkan sama calon vendor Anda. Dan jangan over promise. Banyak agent itu kadang terlalu over promise. Dia menjanjikan akan mengiklankan, akan memflyering, akan memberikan servis yang luar biasa pada vendor. Tetapi kenyataannya hal ini tidak dilakukan dia. Jadi saya pernah pada waktu itu dengar dari vendor bahwa dia ini sangat kecewa dengan seorang agent. Dia bilang sama saya begini, wah agent yang satu itu ya, pada waktu datang dia minta eksklusif sama saya. Dia menjanjikan akan diiklankan tiap minggu di koran. Dia akan melakukan flyering tiap minggu, akan dilakukan open house. Tetapi sudah 3 bulan ini dia tidak melakukan apa-apa dan dia tidak pernah datang ke saya. Nah, akhirnya vendor sangat kecewa dengan agent tersebut. Jadi sekali lagi, pada saat Anda memberikan promise, janji kepada vendor, usahakan jangan over promise. Lakukan yang memang Anda janjikan. Itu membuat vendor akan suka dengan Anda. Terus kemudian strategi yang ketiga adalah komunikasi secara rutin kepada vendor mengenai hasil apapun, mengenai aktivitas apapun yang Anda lakukan. Jadi saya punya sebuah story. Jadi pada waktu itu saya ada duduk di sebelah seorang agent properti dan saya sedikit mendengarkan pembicaraan dia. Kira-kira dia lagi berbicara dengan vendornya. Jadi kira-kira pembicaranya seperti gini. Halo Pak agent, bagaimana properti yang saya titipkan kepada Anda? Kira-kira pembicaraan seperti itu. Terus kemudian si agent bilang begini, Pak vendor, apabila saya tidak telepon Anda, artinya tidak ada perkembangan terhadap properti Anda. Kira-kira Anda kalau sebagai vendor mendengar jawaban seperti gini, kira-kira marah tidak? Saya rasa saya pasti marah. Jadi yang vendor sebetulnya ekspektasi, yang vendor sebetulnya inginkan adalah komunikasi. Jadi setiap kali saya pegang properti, aktivitas apapun yang saya lakukan, saya pasti komunikasi. Misalnya baru keluar dari rumah vendor, terus kemudian saya bikin ke kantor, saya serahkan listing ke kantor, terus kemudian saya mulai desain banner, besok mau pasang banner, terus kemudian saya komunikasikan, Pak, listingnya besok akan dipasangi spanduk, jadi saya pinjam kunci, besok akan dipasang banner, ya kan, melalui WA ataupun melalui telepon. Begitu spanduk sudah terpasang besoknya, saya laporan lagi, Pak, spanduknya sudah terpasang, nanti ada respon atau apa kita akan kabari. Terus kemudian besoknya lagi saya masukkan portal, saya laporan lagi, Pak, hari ini saya masukkan portal di portal A, B, C, dan seterusnya. Hari Minggu saya melakukan open house, saya laporan, Pak, hari Minggu saya akan melakukan open house, nanti saya akan beginikan. Terus hari Minggu saya sudah open house kan, saya laporan lagi, Pak, kemarin yang datang ada 2 orang, nanti kita akan follow up lagi. Nah, jadi komunikasi tidak pernah terputus. Komunikasi selalu terjalin dengan baik. Banyak dari agent kesalahannya adalah komunikasi hanya pada saat ada yang mau lihat atau melakukan penawaran. Tetapi kita tahu apabila suatu properti itu kadang bisa tidak ada yang lihat, bisa tidak ada yang nawar. Misalnya dalam 3 bulan tidak ada yang lihat, tidak ada yang nawar, masa Anda mau putus hubungan? Atau Anda tidak komunikasi dengan vendor? Jawabannya tidak, Anda tetap harus komunikasi. Jadi komunikasi adalah kunci pada saat Anda pegang listing.
Dan yang paling krusial lagi, biasanya sebulan sekali apabila saya mendapatkan eksklusif listing, saya memberikan yang namanya vendor report. Saya akan datang secara fisik kepada vendor. Pak vendor, Bu vendor, ini hasil dari pemasaran saya. Mohon maaf kalau memang belum bisa laku, tetapi ini penawaran dari saya. Nah, jadi apabila Anda melakukan proses listing, pemasaran, report yang jelas kepada vendor, dan Anda melakukan seperti yang saya lakukan ini, saya yakin vendor tidak akan marah. Karena sekali lagi, di dalam merasakan properti itu ada, saya bilang ada 4P. Yang pertama adalah place. Place itu lokasi. Lokasi peran dari siapa? Pasti peran dari vendor, dia beli di lokasi itu. Terus yang kedua adalah produk atau bangunannya itu. Bangunannya gimana? Layak jual atau tidak? Produk adalah peran dari vendor. Terus kemudian P yang ketiga adalah price, harga. Harga juga yang mengiyakan adalah dari vendor. Peran kita hanya ada di P yang terakhir, yaitu promosi. Jadi sebetulnya di dalam menjualkan sebuah properti, peran kita hanya 1/4. 3/4 adalah peran vendor. Jadi apabila Anda tidak bisa menjualkan listing dan Anda memang sudah melakukan semuanya seperti yang saya katakan tadi, memang ada 2 kemungkinan vendor, respon vendor. Tetapi 80% vendor itu akan tidak apa-apa. Karena kebanyakan apabila saya sudah melakukan hal-hal tersebut, 90% listing itu mau diperpanjang lagi hak eksklusifnya. Hanya 10% yang akhirnya mungkin ya sudahlah, kamu tidak berhasil menjualkan dalam 3 bulan, saya open kembali, paling itu. Tetapi tidak membuat mereka kecewa dengan saya, karena saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Semoga jawaban ini berguna bagi dan menjawab pertanyaan dari Pak Dodi tersebut.